Aquaman. Bab 267. Pesawat benar-benar berhenti ketika semua orang menantikannya. Pintu kabin terbuka, dan seorang lelaki tua berjubah keluar terlebih dahulu. Mata lelaki tua itu sangat kecil, tetapi setiap kali dia mengambil langkah, ada momentum kuat yang melonjak. Tidak hanya itu, patriark keluarga Qin dan Qin Shengyang, jenius seni bela diri dari keluarga Qin, dengan hati-hati mengikuti di belakang. Karena takut menyinggung orang tua itu. Semua orang kehabisan napas. Mereka secara alami tahu bahwa lelaki tua berjubah ini adalah pembangkit tenaga listrik teratas yang telah diundang oleh keluarga Qin sejauh ribuan mil. Meskipun saya tidak tahu kekuatan orang tua itu, tetapi keluarga Qin sangat tersanjung dan hormat. Pasti menakutkan. Pria tua berjubah turun dari pesawat, melirik semua orang, dan berkata kepada Qin Shengyang, "Guru, tampaknya keluarga Qin Anda memiliki prestise di Provinsi Jiangnan. Ada begitu banyak orang yang datang untuk menyambut Anda, termasuk seorang beberapa yang kuat." Qin Shengyang tersenyum dan berkata dengan cepat, "Tuan mungkin salah paham, keluarga Qin saya tidak memiliki latar belakang seperti itu, orang-orang ini semua untuk menyaksikan gaya Anda, Tuan." "Saksikan gayaku?" Pria tua berjubah itu sedikit terkejut, "Aku hanya nama biasa, bagaimana orang-orang di Provinsi Jiangnan tahu?" Qin Shengyang berkata secara misterius, "Apakah itu benar, kita akan tahu nanti." "Ngomong-ngomong, Guru, saya mendengar bahwa seorang pemburu lahir di Provinsi Jiangnan baru-baru ini. Putra ini membunuh dua keluarga seni bela diri utama di Provinsi Jiangnan pada usia yang sangat muda. Metodenya sangat kejam. Provinsi Jiangnan sekarang panik." Pria tua berjubah itu mengangkat alisnya dan berkata, "Apakah ada yang seperti itu? Pemburu, mereka masih membunuh keluarga mereka? Orang sombong seperti itu umumnya tidak berumur panjang." Qin Shengyang memutar matanya dan melanjutkan, "Tuan, bagaimana jika anak ini berurusan dengan keluarga Qin saya?" Pria tua berjubah itu berhenti dan mendengus dingin, "Jangan khawatir, dengan saya di sini, putra ini telah berubah menjadi kabut darah sebelum dia melangkah ke gerbang rumah Qin." Mendengar jawaban ini, Qin Shengyang sangat gembira, dan inilah yang dia tunggu-tunggu. Selama waktu ini, dia mendengar sesuatu tentang Provinsi Jiangnan sebentar-sebentar, dan tentu saja tahu bahwa Chen Ye tidak dibunuh oleh Istana Plum Darah. Poin kuncinya adalah bahwa Chen Ye telah tumbuh terlalu cepat selama ketidakhadiran keluarga Qin. Hampir tidak mungkin untuk menutupi cahayanya. Jika Chen Ye benar-benar mengerikan seperti yang dikatakan legenda, itu akan terlalu sulit untuk dihadapi oleh keluarga Qin saat ini. Hanya dengan bantuan tuannya, dengan jawaban ini, dia seperti pil yang menenangkan. Kelompok itu turun dari pesawat, dan segera, kepala keluarga seni bela diri bergegas, dan mereka mengambil hadiah berharga dari tangan mereka. "Grandmaster datang ke Provinsi Jiangnan, ini adalah niat kecil dari keluarga Fang kami. Grandmaster luar biasa, keluarga Su saya sangat mengagumi nama itu untuk waktu yang lama. Akingyun dan didedikasikan untuk Grandmaster. Grandmaster, saya telah menyiapkan kursi di restoran Dingyuan untuk mengurus Grandmaster dan keluarga Qin, dan tolong tunjukkan wajah Anda." Hadiah berharga diserahkan kepada lelaki tua berjubah itu, dan semuanya diambil oleh pelayan keluarga Qin satu persatu. Pria tua berjubah itu tidak berbicara, dan dia secara alami tahu alasan mengapa kelompok orang ini melakukan ini. Itu tidak lebih dari mencari keberpihakan dan perlindungan. Yang lemah-lemah, selalu. Qin Shengyang merasa itu mirip, jadi dia berkata dengan keras, "Semuanya, Anda tidak perlu makan. Keluarga Qin saya telah menyiapkan jamuan untuk guru saya di Nankin Villa. Jika Anda tidak menyukainya, Anda bisa pergi bersama-sama dan lihat gaya gurunya." Ketika orang-orang itu mendengar bahwa Qin Shengyang telah menjadi murid lelaki tua berjubah itu, mata mereka penuh kejutan dan kecemburuan. Dengan cara ini, tahta pertama keluarga Qin di Provinsi Jiangnan telah sepenuhnya stabil. Pada saat ini, seorang gadis kecil kebetulan melewati pintu keluar, dan di sampingnya adalah seorang pria paruh baya yang juga memiliki aura seni bela diri. Pria paruh baya itu adalah Meng Yuanchang, kepala keluarga Meng di Jiangcheng. Ketika Chu Shuran berurusan dengan keluarga Meng, Chen Ye secara tidak sengaja menyelamatkan hidupnya. Tadi malam, gadis kecil itu menemukan bahwa Meng Yuanchang memiliki napas Chen Ye, jadi dia menemukannya secara langsung, dan bahkan mengancam Meng Yuanchang untuk membawanya menemui Chen Ye. Meng Yuanchang tidak mau memperhatikannya sama sekali, tetapi ketika dia melihat kekuatan gadis kecil itu, dia benar-benar pergi ke neraka. Gadis berusia 10 tahun ini sebenarnya lebih menakutkan daripada keberadaan yang telah dia praktikkan selama beberapa dekade. Apa yang terjadi pada Jiangcheng, begitu banyak bakat mengerikan muncul sekaligus. Meng Yuanchang tahu bahwa orang-orang di pihak keluarga Qin adalah pembangkit tenaga listrik teratas di Provinsi Jiangnan. Karena takut gadis kecil di belakangnya akan menimbulkan masalah, dia membawa gadis kecil itu ke arah lain.
Tanpa diduga, gadis kecil itu tidak berniat untuk pergi sama sekali, tetapi menatap lelaki tua berjubah itu dengan penuh minat, dan bergumam, saya akhirnya bertemu seseorang yang bisa bertarung, tidak, saya akan bermain dengan. Wajah Meng Yuanchang pucat karena ketakutan, dan dia berkata dengan cepat, Bibi, tolong, jangan membuat masalah, mungkin saya akan segera menemui Tuan Ye. Gadis kecil itu berpikir sejenak, dan mengesampingkan keinginannya untuk bertarung, lupakan saja. Lebih penting untuk menemukan Chen Ye, dan memimpin jalan. Jika saya tidak dapat melihat Chen Ye hari ini, saya akan membiarkan Anda merasakan perasaan saya. Pukulan pembunuh kapas. Meng Yuanchang. Villa. Chen Ye berlatih bersila di sofa, sementara Xia Wosue melihat majalah. Xia Wosue berencana untuk keluar beberapa kali, tetapi Chen Ye menolak. Saat ini, selain berkultivasi, hal terpenting Chen Ye adalah melindungi Xia Wosue. Tetap dekat. Karena dia menemukan bahwa aura sengit di dahi Xia Wosue semakin kuat. Sangat merugikan. Adapun keluarga Qin, dia tidak berencana untuk datang ke pintu secara langsung, dia percaya bahwa keluarga Qin akan mengangkat wajah mereka dan menamparnya. Yang paling perlu dia lakukan sekarang adalah mencapai basis kultivasinya, mungkin dia akan melangkah ke ranah kecil, dan kemudian batu nisan ketiga akan dapat sepenuhnya termotivasi. Ini adalah kartu truf terbesarnya. Satu-satunya variabel saat ini adalah pria kuat yang diundang oleh pegunungan Kunlun keluarga Qin. Jika kekuatan lawan setara dengannya, maka tidak ada kekhawatiran. Jika kekuatannya jauh melebihi dia, itu ditakdirkan untuk menjadi pertarungan yang sulit. Ding. Ponsel Chen Ye berdering. Informasi Dragon Soul, Tuan Ye, keluarga Qin dan rombongannya telah turun dari pesawat. Kemudian, ponsel Xia Wosue berdering. Ketika dia melihat nama di telepon, wajahnya sedikit berubah, dan tepat ketika dia akan mengulurkan tangan untuk mengambilnya, semburan energi menyapu, dan Chen Ye meraih telepon langsung di telapak tangannya. Chen Ye melirik nama itu, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Tekan kunci jawaban. Sebuah suara jahat datang, Xia Wosue, Anda harus jelas tentang perjanjian awal, ketika saya, Qin Sengyang, kembali, itu adalah waktu pertunangan kami. Saya pikir. Sebelum dia selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Chen Ye, Qin Sengyang, aku mungkin mengecewakanmu, Ruosue adalah wanitaku sekarang. Mendengar suara di ujung telepon yang lain, dia terkejut, dan kemudian ledakan kemarahan muncul, Chen Ye. Terjebak. Ada suara keras di ujung telepon yang lain, dan dia menutup telepon sepenuhnya. Mata Chen Ye berkedip dengan sedikit kedinginan. Pertempuran sudah dimulai. Bab 268. Jalan berliku. Sebuah kendaraan komersial Bentley menuju Nankin Villa. Di dalam mobil. Mendengar kata-kata Chen Ye, Qin Sengyang meremas telepon secara langsung, dan ledakan kemarahan langsung menuju ke atas kepalanya. Xia Wosue adalah wanitanya, kualifikasi apa yang dimiliki anak ini? Dan apa yang dimaksud Chen Ye barusan sangat jelas. Sesuatu pasti telah terjadi antara dia dan Xia Wosue. Sial. Ketika saya memikirkan tunangan saya diambil pertama oleh orang lain. Matanya memancarkan kegelapan yang sangat tajam dalam sekejap. Xia Wosue, jalang ini, berani melawanku? Bagus. Bagus sekali. Apa kamu pikir kamu bisa menghindariku seperti ini? Bermimpi. Tidak ada yang bisa melawanku. Sekarang aku tidak hanya ingin menikahimu, tetapi juga mempermalukanmu di depan semua orang di Provinsi Jiangnan. Qin Sengyang sangat marah di dalam hatinya dan meraung. Pria tua berjubah yang duduk di seberangnya sepertinya menyadari sesuatu dan berkata, Tuan, apa yang membuatmu begitu marah? Berbicara sebagai guru mungkin bisa membantu. Qin Sengyang berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan apa-apa, aku baru saja mendengar bahwa pemburu itu sangat sombong. Itu hanya kesal. Secara alami tidak mungkin baginya untuk mengatakan ini, yang memalukan bagi siapapun. Terlebih lagi, jika tuannya tahu, dia pasti akan meremehkan keluarga Qinnya. Bahkan seorang wanita tidak dapat menyimpannya, dan Anda masih ingin mempertahankan negara? Pria tua berjubah itu melirik Qin Sengyang dengan makna yang dalam, jangan khawatir, murid, jika pemburu berani masuk ke rumah Qin, aku akan membiarkannya mati tanpa penguburan. Ketika kata-kata itu jatuh, dia memikirkan sesuatu lagi, dan berkata kepada Qin Sengyang, Guru, ketika saya berada di Gunung Kunlun, saya mendengar bahwa hal pertama yang Anda lakukan ketika Anda kembali adalah menikah. Kapan Anda akan membawa gadis itu? Kepada guru saya hari ini, saya juga akan sehingga saya dapat memprediksi pernikahan untuk Anda. Ekspresi Qin Sengyang sedikit aneh setelah mendengar ini, tetapi dia masih berkata,
Apa yang dikatakan tuannya adalah bahwa saya akan mengirim seseorang untuk mengundang saya ketika saya tiba di Nankin Villa nanti. Pria tua berjubah itu berhenti berbicara, memejamkan mata, dan jejak aura melonjak di sekelilingnya. Segala sesuatu di sekitar Bentley tampaknya terkendali. Ini adalah situasi yang dikendalikan oleh yang benar-benar kuat. Setengah jam kemudian, Nankin Villa, sebuah kamar. Qin Seng yang diam-diam menemukan 6 tuan dari keluarga Qin. Kekuatan 6 orang ini hampir bisa masuk dalam 10 besar keluarga Qin. Mata Qin Seng yang dingin, dan dia memerintahkan, jika tebakanku benar, Xiao Sui seharusnya ada di villa anak itu. Kalian bernam harus pergi dan mencari tahu. Jika anak itu tidak ada, bawa Xiao Sui langsung kembali ke rumah. Ya, Tuan Muda Qin. Villa Mincui. Raksasa, mengenakan topi dan kacamata hitam, sedang duduk di pavilion di luar villa. Ini adalah tempat umum di area Villa Mincui, hanya beberapa puluh meter dari Villa Chen Ye, dan kebetulan dapat memahami segala sesuatu di sekitarnya. Dia telah duduk di luar selama 6 jam penuh. Tidak bergerak seperti gunung. Siapa yang mengira bahwa keberadaan partai dominan di negara itu benar-benar mengambil pekerjaan seperti itu di sini? Dia tidak punya pilihan, setetes esensi darah telah dikendalikan oleh pihak lain. Mudah bagi Chen Ye untuk bunuh diri, dan dia pasti akan mati. Terlebih lagi, di belakang Chen Ye adalah pembangkit tenaga listrik yang sangat menakutkan, Chen Qingchang. Mungkin tinggal di sisi Chen Ye belum tentu merupakan hal yang buruk. Tiba-tiba, raksasa menemukan sesuatu, matanya tiba-tiba menyusut, dan niat membunuh yang dingin dilepaskan. Saya melihat 6 orang bergegas menuju sebuah villa di pemandangan itu, dan poin kuncinya adalah 6 orang ini melonjak dengan aura yang kuat. Pembangkit tenaga seni bela diri. Tanpa berpikir lagi, raksasa melangkah ringan, dan tubuhnya melesat keluar seperti bola meriam. Kecepatan hingga ekstrim. Dalam sekejap mata, dia datang ke depan 6 tuan dari keluarga Qin. 6 pria kuat dari keluarga Qin jelas tidak menyangka akan ada seseorang yang berpakaian sangat aneh di depan mereka. Karena Biro Seni Bela Diri Huaxia memblokir semua berita, keluarga Qin secara alami tidak memenuhi syarat untuk mengetahui kinerja raksasa di platform seni bela diri. Raksasa menatap dingin ke 6 orang di depannya, dan berkata dengan ringan. Saya hanya mengatakan satu kalimat, tidak ada yang diizinkan mendekati villa itu, dan mereka yang melanggarnya akan dibunuh. Hanya dengan satu kalimat, raksasa melepaskan niat membunuh dingin yang membuat orang berdebar-debar. Sepertinya kamu anjing binatang kecil itu. Binatang buas itu menyinggung Tuan Muda Qin dan pasti akan mati. Mendengar kata-kata ini, sebuah pisau pendek muncul di tangan raksasa. Pisau pendek sangat tajam, dan cahaya dingin menembus orang. Keenam orang itu merasa ada sesuatu yang salah, saling memandang, dan tidak lagi ragu, lakukan. Detik berikutnya, 6 orang bergegas menuju raksasa, sangat cepat. Dalam sekejap mata, bayangan kepalan tangan dan bayangan telapak tangan muncul sangat banyak, seperti jaring raksasa yang menutupi raksasa. Niat membunuh yang tak ada habisnya akan ketakutan setengah mati jika digantikan oleh prajurit biasa. Tapi raksasa tidak takut sama sekali, seringai di sudut mulutnya, kakinya meledak, dan seluruh orang melompat setinggi 3 meter. Kemudian, dengan putaran kaki kanannya, dia langsung menyapu bersih ke arah jaring raksasa di mana gerakannya diringkas. Merobek. Kaki kanannya langsung merobek bayangan tinju dan telapak tangan. Bahkan lebih kuat menabrak mereka berdua. Bang! Angin bertiup, momentumnya mengerikan. Keduanya hanya merasa seluruh tubuh mereka dihantam bulldozer dan tubuh mereka terbalik. Itu menabrak langsung di halaman tidak jauh. Bahkan jika rumput memperlambat mereka sedikit, tulang-tulang di seluruh tubuh masih patah. Mereka berdua tidak bisa menahan lagi, memuntahkan seteguk darah, dan pingsan sepenuhnya. Adegan ini membuat orang lain tercengang. Siapa yang mengira bahwa menghadapi serangan simultan dari 6 pria kuat, orang ini tidak hanya tidak terluka, tetapi juga mengalahkan yang lain. Apa-apaan ini? Giliranmu. Sebelum 4 yang tersisa bisa bereaksi, sosok raksasa menghilang. Detik berikutnya, muncul di keramaian. Seperti badai yang tersapu, di mana-mana berantakan. Orang-orang kuat dari keluarga Qin mati dan terluka. Tidak ada kekuatan tempur sama sekali. Berurusan dengan mereka oleh raksasa semudah gajah menghancurkan semut. Poin kuncinya adalah bahwa orang yang begitu kuat akan menjadi tamu kehormatan di mana saja, tetapi bagaimana dia bisa menjadi penjaga gerbang di tempat Chen Ye. Sebelum orang-orang itu bisa bereaksi, pintu villa terbuka. Chen Ye melirik orang-orang yang hampir terluka parah di tanah dengan sedikit rasa dingin di matanya. Dia datang ke salah satu dari mereka dan bertanya dengan rendah hati, jika saya menebak dengan benar, Qin Seng yang meminta Anda untuk datang.
Pria itu menutup mulutnya rapat-rapat dan tidak ingin berbicara, tetapi tanpa diduga, raksasa menginjak jarinya. 5 jari terhubung ke jantung, rasa sakit yang kuat hampir membuatnya mengerikan. Pria itu sama sekali tidak peduli dengan semuanya, dan terus mengangguk, ya, Tuan Qin meminta kami untuk membawa pergi Nona Xia. Kami juga mengikuti perintah, dan tolong selamatkan hidupku. Chen Ye melirik orang-orang yang tersisa, dan berkata kepada raksasa, kecuali orang ini, berurusan dengan semua orang. Baik tuanku. Share.